Saya ingin tanya dulu kepada saudara. Saya minta saudara jawab. Terserah, nggak usah takut salah. Menurut saudara, ukuran seorang disebut dewasa itu diukur dilihat dari apanya? Awas bilang kumisnya, awas ya. Awas bilang ubahnya, awas bukan. Ayo, menurut apa? Pemikirannya satu, apalagi? Apanya? Umurnya. Jawab aja, nggak usah takut. Pemikirannya, umurnya apa? Kelakuannya, apalagi? Belum kena. Imannya, bukan. Oke, lanjut, nggak usah takut salah. Menurut saudara, apa yang menentukan seorang itu jadi dewasa? Ya, apa? Kemandiriannya, hampir betul. Apa ibu? Sifatnya, kepribadiannya. Apa di belakang, kanan tangan, apa itu? Hampir betul dari kemandirian tadi. Ya itu dia. Mana suara tadi itu? Tanggung jawab. Suara dari mana? Oh, belakang. Tanggung jawabnya, saudara. Tidak ada ukuran kedewasaan yang lebih kuat daripada kata tanggung jawabnya. Saudara, mengapa ada narkoba dan jadi laku? Mengapa ada pornografi? Mengapa ada alkohol buat orang mabuk? Mengapa ada perjudian? Dan itu laku semuanya. Dengar. Karena orang itu tidak mau bertanggung jawab. Jadi begini, kalau saudara melayani orang yang terikat judi, jangan cuma didoakan, ditempelengi pun nggak akan berubah dia. Betul tidak? Ajari dia untuk hidup bertanggung jawab. Kalau orang itu di benaknya ada sikap tanggung jawab, dia nggak akan judi. Dia harus kerja, betul tidak? Dia harus hadapi fakta hidup itu. Bahwa hidup ini memang berat, harus kerja. Jangan mau cepat kaya tapi malas. Betul tidak? Alkohol, mabuk, narkoba, sama. Mengapa orang-orang itu bisa lari ke situ? Sebab nggak mau bertanggung jawab. Hidup mau cari enak saja. Minum, mabuk supaya lupa masalah. Itu kan goblok. Karena dia nggak mau bertanggung jawab. Dia tidak bisa menghadapi fakta dalam hidup itu. Kenapa orang bisa selingkuh? Sama. Tidak bisa bertanggung jawab akan hidupnya. Untuk berkata tegas pada dirinya sendiri. Dia mau cari enaknya sendiri. Sudah bosan dengan istrinya, bosan dengan suaminya. Lalu cari orang lain karena nggak mau bertanggung jawab. Bahwa sejak awal, kenapa kamu pilih orang ini? Lalu sudah kamu pilih, sekarang kamu gasukan ke goblokmu sendiri. Toh kamu menikah nggak ditangkap hansip? Ngerti contoh itu? Jadi saudara, semua permasalahan hidup itu bukan pada orang itu kurang sembahyang atau tidak. Semua persoalan hidup tidak terletak pada apakah orang itu kurang kaya atau tidak, bukan. Tanggung jawab. Itu hebat sekali. Maka itu orang tua, jangan pernah memanjakan anak. Karena anak yang dimanjakan gak akan bisa bertanggung jawab. Semuanya sudah sedia, semuanya sudah beres. Itu merusak sekali. Jadi ukuran kedewasaan itu pada konsep bertanggung jawab. Artinya berani menghadapi semua hal. Orang yang sudah bisa bertanggung jawab, pasti orang itu tidak akan pernah bisa menyalahkan orang lain. Renungkan dia atau tidak? Kalau masih ada orang suka menyalahkan orang lain, misalnya karena dia gagal, karena dia bangkrut, karena dia mengalami apa-apa, itu gara-gara dia, itu gara-gara dia, itu coba dia nggak begitu. Nah, itulah tanda kekanak-kanaan. Nangkap nggak maksud ini, saudara? Nah, sejak awal Papa di surga sudah menempatkan konsep tanggung jawab ini menjadi yang terutama dalam hidup. Contoh, mengapa Adam diserai taman yang segede itu untuk mengelola, untuk ngatur, untuk memberi nama masing-masing binatang? Itu bentuk sebuah tanggung jawab. Dan itu berlanjut terus.
Padahal pada zaman Nuh kan banyak orang, bukan? Kenapa kok Nuh? Kenapa nggak saudaranya atau tetangganya atau temannya? Karena papa ingin cari siapa bisa bertanggung jawab untuk membuat sebuah kapal. Yang zaman itu belum ada alat transportasi air. Yang namanya getek, tahu getek ya? Bukan perahu rakit itu loh. Itu saja belum dipakai orang. Tiba-tiba dengar kata kapal. Nuh bingung, kapal itu apa? Perahu aja belum ada. Bisa bayangkan nggak? Kalau saudara nggak tahu barang itu, tahu suruh buat, kan bingung. Sudah begitu nggak cuma sekedar kapal, 7 tingkat, nggak cuma kecil tapi gede. Sebab yang dibawa itu nggak cuma kera, kucing, tapi yang gede-gede, betul nggak? Yang jerapah, gorila, badak, wah macam-macam, gajah. Bayangkan. Terus bukan cuma binatangnya saja, makanannya suruh bawa. Ngerti konsep tanggung jawab itu? Kalau Papa tidak melihat Nuh sebagai orang yang bisa bertanggung jawab, dia nggak akan pakai. Dan sepanjang sejarah Alkitab selalu begitu, termasuk Rasul Yohanes. Kenapa dia jadi rasul yang paling panjang umur? Diperkirakan saudara kita Yohanes ini mati yang paling tua, 80-an tahun umurnya. Petrus, Paulus, Markus sudah dibunuh semuanya, mati duluan. Kenapa disisakan satu yang namanya Yohanes, sehingga kita punya kitab Wahyu sampai hari ini? Karena Papa melihat dia bisa bertanggung jawab. Saudara, jangan pernah minta macam-macam dulu dari Papa di surga sebelum dia tahu isi hati kita bahwa kita bisa bertanggung jawab. Ngerti? Jadi kalau saudara minta sesuatu dari Tuhan, mikir dulu. Orang saudara bilang jangan asal jeplak cangkemmu, jangan asal mangap saja, asal buka mulut. Tuhan, aku pengen punya Mercedes, Tuhan. Tunggu dulu. Bisa nggak beli bensin yang mahalnya itu untuk Mercedesnya? Minta Mercedes terus isi minyak tanah. Lu ngapain? Ngerti ilustrasi itu? Lu kenapa pengen punya Mercedes kok diisi minyak tanah, tapi nggak punya duit beli bensinnya? Ngerti contoh kecil ini, saudara? Berdoa, Tuhan, aku pengen punya rumah yang gede, Tuhan. Bayar PBB-nya gak iso. Ngerti gak konsep tanggung jawab itu? Harus kita perhatikan baik-baik. Anak-anak muda nggak harus melihat itu. Saya bersyukur ada anak-anak muda di situ senyum terus dari tadi. Pikir tanggung jawab itu. Saya berikan contoh. Kita buka kitab Peratapan pasal 3. Kitab Peratapan pasal 3. Maaf ya, jangan tersinggung kalau ada orangnya bertobat. Mengapa anak mama, kalau bahasa Surabaya mbok-mboken itu, tahu kata mbok-mboken? Mengapa anak mama itu cenderung malas dan goblok? Jangan tersinggung dulu. Apa? Dimanja. Iya, bentuknya kenapa kok dimanja? Nggak punya tanggung jawab. Sebab apa-apa mamanya. Nah, itu konsep yang salah. Alkitab ini tegas sekali dalam memperhitungkan masalah tanggung jawab itu. Kita lihat pasal 3 ayat yang ke-26 mulai. Adalah baik bagaimana menanti dengan diam pertolongan Yahweh, pertolongan Bapa di surga. Baik, bukan pertolongan manusia. Ayat 27. Adalah baik bagi siapa? Seorang pria laki-laki ngapain? Pikul kuk, artinya mikul beban, mikul tanggung jawab. Sejak kapan? Pada masa mudanya. Ya, saya berhenti dulu, jangan tutup ya. Nanti kita lihat sampai ayat yang ke-28. Jadi begini, saudara. Begitu Tuhan lahirkan kita, khususnya laki-laki ini ya. Mengapa ayat ini jelas ditekankan seorang pria waktu masih muda? Coba kita lihat dalam hidup sehari-hari. Setiap kali kita memikirkan kata tanggung jawab, pasti yang dituju pasti laki-laki.
Nah di sini yang jadi perempuan bersyukur kepada Tuhan, karena perempuan gak banyak dituntut tanggung jawab. Betul? Lihat itu. Kalau ada kasus apa saja, contoh juga ada gadis hamil. Pertanyaannya, siapa bertanggung jawab ini? Siapa bertanggung jawab? Betul tidak? Nah, maka itu menjadi laki-laki itu adalah ketetapan Tuhan. Kita nggak bisa milih. Maka itu kalau ada laki-laki nyesal jadi laki-laki, itu mau jadi apa kamu? Menjadi laki-laki itu konsep tanggung jawabnya luar biasa. Ya, anak perempuan juga supaya jadi dewasa, jadi mandiri, bertanggung jawab. Jadi ayat 27 itulah yang Tuhan minta sejak kita masih kecil. Bagi orang-orang kaya yang punya pembantu di rumah, jangan pernah membiasakan. Saya pernah nginep di rumah orang kaya. Woi, anaknya jadi raja kecil. Yang saya marahi bapak ibunya, bukan anak itu. Anak itu jadi begitu gas, pasti karena papa mamanya. Bayangkan pulang sekolah, duduk terus kakinya diangkat, coba, wih. Bayangkan anak masih kecil, duduk, dan pulang sekolah duduk, manggil pembantunya untuk ngelepas sepatu aja nggak mau, suruh pembantunya. Wah, saya gergetan betul lihat itu. Tak kudang bapak mbok saudara, bukan anaknya. Saya marahi ayah ibunya. Kamu nggak didik anak ini, besar jadi apa dia? Itu konsep yang salah. Maka itu saudara, konsep tanggung jawab itu penting. Biasakan anak-anak kita, walaupun kita kaya ada pembantu di rumah, untuk cuci piring dan gelas sendiri sudah dia pakai untuk makan. Ajari itu. Kok nggak ada yang ngamen tuh mbok bapak ini diam semua? Ajari anak-anak saudara yang sudah kelas 4 SD atau 5 SD untuk belajar masak nasi sendiri. Ajari dari kecil itu. Ajari anak-anak saudara yang sudah SMP untuk cuci pakaian sendiri, walaupun ada pembantu di rumah. Kira-kira setuju nggak saudara? Ya kalau nggak setuju, goblokmu dewek. Anakmu jadi apa itu nanti? Kau nggak diajari dari kecil. Anak-anak yang di sini hadir, ajari mereka. Latih anak-anak kita sejak masih kecil. Begitu bangun tidur, dia harus ngerapikan tempat tidurnya sendiri. Jangan tunggu pembantu atau siapa. Ini perkara kecil tapi ini serius. Alkitab mengajarkan itu. Nah itu, ada yang mamanya yang gola anaknya, ya sudah gede itu. Berarti kamu nggak pernah beresin tempat tidurmu sendiri, awas ya. Alkitab itu luar biasa dalam mengajarkan ini. Emmaus berumur 12 tahun. Hari ini tepatnya, hari ini. Nah, 12 tahun dalam ukuran seorang yang bertumbuh sudah mulai remaja. Nah, apa tanggung jawab yang PD Emmaus ini sudah kerjakan? Minta Roh Kudus berbicara. Jangan cuma mensyukuri 12 tahun pelayanan ini, tapi belum ada tanggung jawab yang dikerjakan. Apa bentuk tanggung jawab yang Papa ini? Ambil proyek surga yang menjadi hati saudara. Ya, misal gini, kemarin malam kami dikenakan pada satu keluarga yang kami belum pernah kenal. Ternyata keluarga ini luar biasa. 2 tahun yang lalu datang seorang gadis yang mereka nggak kenal. Ya nggak kenal. Bukan Kristen. Hamil. Ternyata gadis ini bilang minta tolong untuk dia ditampung di rumahnya. Bingung keluarga ini, loh. Kamu itu dari mana? Kamu kok tahu rumah ini? Dia bilang nggak tahu, cuma lewat saja. Terus kok rasanya saya ingin nyerahkan diri. Saya bingung anak ini mau kemana. Ya hasil perjinahan. Dari satu anak 2 tahun yang lalu, keluarga ini sekarang dia sudah dipercaya 12 bayi sudah. Dari cerita orang. Lalu kemarin malam mereka datang kepada kami. Mereka tanya mau diapakan 12 ini. Mereka nggak pernah tahu karena
tidak pernah mikir sebelumnya. Nah, buat kami inilah sebuah tanggung jawab. Saudara, tidak pernah ada anak yang bersalah di dunia. Yang bersalah pasti orang tua. Kenapa 3 hal ini dengarkan? 1. Tidak ada seorang pun anak ketika mau dilahirkan maksa. Lahirkan saya dong, lahirkan saya. Ada anak bilang begitu sebelum lahir? Nggak ada. Apalagi membuat proposal dulu. Nggak mungkin, betul? Nah, kalau dia ada di antara kita, lalu tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah bisa buat anak. Siapa bisa buat anak? Nggak ada. Jadi kalau mereka ada di antara kita, itu berarti karena siapa? Karena Tuhan yang mau. Maka itu jangan salahkan anak-anak itu. Sebab mereka nggak pernah minta untuk dilahirkan. Mereka nggak pernah buat proposal untuk dilahirkan. Berarti nggak ini, saudara. Maka itu, saudara, suatu kali saya lupa tahun 70-an akhir. Tiba-tiba Roh Kudus menolong saya untuk membuat sebuah research. Saya ketemu keluarga ini, saya ke sana ketemu anak, saya lagi ketemu terus loh. Ini kok ada anak-anak yang ngomongnya gini. Kalau gitu kenapa aku dilahirkan? Saya nggak ngerti. Satu anak ngomong gitu. Kenapa aku dilahirkan? Saya ke sana ketemu laporan. Kenapa aku dilahirkan? Terus begitu. Saudara, akhirnya saya membuat research. Kenapa sih anak-anak ini kok ngomong begitu? Akhirnya saya tahu sebuah kebenaran ini. Kalau mereka tidak pernah minta dan buat proposal kepada kita untuk kita lahirkan, tahu-tahu mereka ada. Berarti kan bukan mereka yang milih, bukan? Betul tidak? Tuhan yang titip kepada kita. Tiba-tiba anak itu kita sakiti. Ada banyak orang bisa menyakiti hati anak. Tetapi orang yang paling bisa menyakiti hati anak, yang paling sakit, pasti orang tuanya sendiri. Betul tidak? Pasti orang tuanya. Kalau orang tua itu tidak sayang anak itu sakitnya luar biasa. Maka itu, saudara, jangan pernah salahkan anak. Ingat yang punya anak waktu masih bayi. Kalau kita berdua lagi nggak beres, nggak usah ribut, jadi nggak teriak, cuma jengkel saja berdua. Masih ingat? Bayi-bayi kita itu malam pasti gelisah, rewel, betul tidak? Cerewet. Padahal mereka nggak tahu kita lagi ribut, tapi jengkel dalam hati. Jadi anak-anak itu sensitif sekali. Nah, kita sebagai orang tua capek, seharian kerja, malam anak ini nggak nidurkan orang. Bentak kita pada anak itu. Makin kita bentak, dengar, anak itu makin kenceng nangisnya, saudara. Kira-kira ya atau tidak? Itulah mereka. Jadi mereka itu nggak salah, mereka itu nggak ngerti kenapa begitu. Makin nangis, makin emosi kita. Akhirnya dua-dua sama hancur. Kasihan bayi-bayi itu belum bisa ngomong, hanya mengekspresikan ketakutannya karena dua orang ini ribut. Maka kita harus mengerti hukum ini. Alkitab mengajarkan kita semua hal-hal yang seperti itu. Nomor 2, bahwa anak tidak pernah salah, kita yang salah. Nomor 2, ingat ya, anak itu meniru. Betul tidak? Anak itu niru. Anak binatang nggak pernah niru. Maka itu kumpulkan seekor anak ayam dengan 4.000 bebek. Jangan harap jadi bebek dia. Iya atau tidak? Tetap ayam. Kumpulkan satu anak sapi dengan 2.000 ekor kuda, nggak akan jadi sapi. Tapi kumpulkan satu anak pendeta dengan 5 maling, jadi apa dia? Nah, coba jawab, jadi apa dia? Jadi maling. Itu anak orang. Jadi kalau anak itu bertingkah macam-macam, mulutnya kotor semuanya, yang perlu dilihat itu 2 orang itu, papa mamanya dulu. Bagaimana kelakuan papa mama di rumah, itu yang ditiru oleh anak. Jadi anak nggak pernah bisa salah.
Yang salah pasti kita. Ada banyak orang tua nggak setuju prinsip ini, karena tetap nyalakan anak. Hari ini kita harus belajar, saudara. Anak kita jadi apa tergantung bagaimana kita mengajar dia, memberi contoh, bukan mengajar, memberi contoh. Nomor 3, bahwa anak nggak bisa salah, yang salah pasti kita. Siapa yang sering marah kepada anak dengan kata-kata gini, mengapa kamu nggak mau ngerti papa? Nah, anak-anak, ajari kamu hari ini. Kalau papa mamamu ngomong begitu, balas begini, ma, pa, siapa antara kita dua yang pernah jadi siapa? Cepetan, jangan guyu dong. Antara orang tua dengan anak, siapa yang pernah jadi siapa? Orang tua yang pernah jadi anak. Jadi nggak mungkin mereka akan ngerti kita, karena mereka belum pernah jadi seumur kita. Kita yang pernah seumur mereka, jadi siapa harus ngertiin siapa? Ayo jawaban. Ayo, siapa harus ngertiin siapa? Orang tua harus bisa ngerti anaknya. Ini konsep Alkitab, saudara, yang luar biasa. Maka itu ketika Yesus ada di bait suci, sempat hilang 2 hari. Ketika Yesus hilang 2 hari, masih ingat ya, di Lukas 2. Cari itu Maria dan Yusuf, kemana ini anak? Akhirnya ketahuan, setelah 2 hari baru ketahuan. Begitu sampai bait suci, saya lihat perkataan Tuhan Yesus waktu masih kecil itu kurang ajar betul. Dia nggak malah bilang, loh, kenapa kamu harus cari aku? Masa kamu nggak ingat bahwa aku ada di rumah bapakku? Nah, di situ kita melihat bukan Yesus masih remaja kurang ajar, tidak. Tapi orang tua yang harus ngerti kenapa anak itu ada di situ. Emmaus hari ini 12 tahun, Lukas 2 Yesus umur 12 tahun. Dan itu sungguh luar biasa. Jadi, kalau sampai anak-anak kita bermasalah, kita periksa cetakannya dulu. Betul? Loh, kok nggak amin? Sopo cetakane? Ya konrek sopo meneh. Betul? Kita harus periksa cetakannya dulu. Suatu kali saudara, kira-kira tahun 78, kalau saya ingat itu tertawa. Ini keluarga dari Jalan Cindilan. Saya pegang 2 atau 4, salah satu itu. Datang kepada saya. Itu pertama kali saya dapat kasus yang unik. Orang tua datang kepada saya sebagai hamba Tuhan minta doa untuk anaknya yang kira-kira umur 5 tahunan. Bukan sakit panas, sakit apa, tidak. Doanya gini, tolong Koden, doakan anak kami ini. Aduh, sudah capek kami nasihati. Saya tanya kenapa? Suka bengok-bengok, teriak-teriak. Saya itu bingung mau doakan apa anak teriak-teriak ini. Ya udah, kalau minta doa saya doa. Begitu saya baru tutup mata, Roh Kudus bilang gini, yang didoakan mamanya, bukan anaknya. Oh ya, saya melek lagi. Sebentar ya, konsentrasi. Kita nggak doa dulu. Tuhan itu bilang ke saya, yang didoakan itu Taci sebagai mamanya. Loh kenapa? Ya saya nggak tahu. Akhirnya saya dapat ide, maaf ya. Mungkin di rumah Taci suka teriak-teriak. Langsung suaminya, betul Koden. Pembantu di situ bilang, hoi gitu. Sampai posisi suami bilang kayak orang budek kalau ngomong dia itu. Kencengnya luar biasa. Nah jadi anak ini suka teriak-teriak karena niru mamanya. Akhirnya didoakan mamanya bukan anaknya, supaya gak suka teriak-teriak lagi. Nah itu contoh kecil sudah, bahwa anak-anak itu peniru. Maka itu anak-anak kita bisa sebagaimana tanggung jawabnya, tergantung kita bagaimana papa mamanya memberi contoh anak-anak itu. Betul? Saya masih ingat waktu saya masih kecil, walaupun saya cuma umur 9 tahun ditunggu papa saya. Ya, papa saya itu dulu wartawan koran trompet masyarakat, itu zaman dulu. Saya itu belajar gini, papa saya itu tiap kali habis baca koran, dia langsung rapiin. Dia nggak pernah nyuruh, nggak pernah apa. Habis baca koran dia rapiin.
Maka itu saya sampai hari kalau lihat orang baca koran dilempar coplok kabeh, saya tuh gregetan betul. Ini orang gimana sih bacain? Nah jadi apa yang papa saya buat, saya lihat. Walaupun saya berumur sampai umur 9 tahun saja, kelas 4 SD, papa saya meninggal. Banyak saya bisa belajar dari dia soal kerapian. Papa saya itu masih ingat kalau pakai pakaian rapi sekali. Mama saya nggak pernah bisa setrika celana papa saya. Saya masih ingat waktu masih kecil. Dia tuh kalau setrika rapi sekali. Saya masih ingat waktu saya masih kecil. Zaman dulu kan nggak ada steam, pakai arang yang besi itu. Nah cara dia setrika celananya supaya nggak ada 2 lipatan kayak jalan tol 2 kembar begitu. Itu dia pakai handuk kecil yang dibasahi, terus ditempelkan. Dan itu saya buat sampai hari ini juga kalau saya setrika celana saya. Sehingga nggak ngecap, saudara. Ada banyak saya bisa belajar itu. Maka itu, saudara ingin anak saudara jadi apa? Belajar dari diri sendiri dulu. Ini konsep penting. Belajar tanggung jawab. Supaya anak-anak kita pun bisa bertanggung jawab. Saya kembali ke Ratapan 3 ayat yang ke-28. Lihat ini. Awas mama papa yang memanjakan anak. Lihat ayat 28. Biarlah siapa? Loh, ojo membaca iya rek. Iyanya siapa? Dia 26 itu loh. 27. Kok iya? Anak laki-laki yang masih muda. Biarlah anak itu duduk sendirian. Dan ngapain? Berdiam diri. Kalau Yahweh ngapain? Membebankan. Bukan membebaskan, membebankan. Menaruh beban ke pundaknya. Itulah tanggung jawab. Jadi setan merusak dunia dengan menghancurkan tanggung jawab, ingin ambil jalan pintas. Betul ya, lagi selain narkoba, semuanya itu kan mau melupakan diri supaya nggak susah, mabuk juga begitu. Karena nggak bertanggung jawab. Maka itu lihat saudara, mengapa? Maaf, banyak suami yang hancur hidupnya. Kalau suami hancur, maka istri anak-anak hancur juga. Itu sebabnya kita harus belajar konsep ini. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 sampai 18. Maaf, banyak pendeta pun gak jadi contoh. Saya paling gak suka saudara, ada pendeta dia masih seger, gak stroke, bawa tas saja dibawakan orang lain. Saya tuh greget melihat pendeta kayak begitu. Ngebos betul kamu, katanya hamba Tuhan, kelakuanmu kurang ajar. Itu memberi contoh yang tidak baik. Betul tidak? Karena tidak mau bertanggung jawab, tas-tasnya dewe ke orang lain suruh gowo, enak. Saya paling tidak bisa terima melihat hal itu. Lihat ayat 16 Pengkhotbah 10. Wahai, kata wahai itu celaka. Celaka engkau tanah. Kata tanah itu adalah sebuah negara. Wahai, celakalah engkau negeri, kalau rajamu, pemimpinmu siapa? Seorang kanak-kanak. Mengapa disebut kanak-kanak? Karena belum bisa bertanggung jawab. Apa buktinya? Dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Pertama saya belajar ayat ini, saya tuh senyum pada Papa di surga. Saya tanya, Papa, apa sih salahnya orang makan pagi-pagi? Betul tidak? Ternyata bukan masalah makan paginya. Kenapa Yahweh salahkan itu? Ini kalau pemimpin, ini kalau raja. Ayat 17. Berbahagialah engkau negeri, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka, dan pemimpin-pemimpinmu makan kapan? Pada waktunya, dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Wow. Jadi Papa tidak marah kepada orang yang pagi-pagi sudah makan. Tapi yang dia marah adalah kalau ada pemimpin kenyang dulu, yang dipimpin belum kenyang. Indonesia hancur gara-gara pemimpinnya pagi-pagi makan duluan. Betul, korupsi luar biasa.
Tadi saya ini baru dapat BBM yang lucu sekali. Itu memang idenya orang Indonesia bagus. Ditulis gini, peta Indonesia di mata dunia. Jadi ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Sulawesi, Papua. Itu di model tikus semua, saudara. Jadi Sumatera tikusnya nurut, ekornya di Aceh, moncongnya di Lampung. Pulau Jawa juga gitu. Ekornya ada di Jakarta, moncongnya di Banyuwangi. Begitu pula Kalimantan, jadi tikus duduk, ekornya naik ke atas. Begitu pula Sulawesi, begitu pula Papua, jadi tikus semua. Saya tertawa. Memang negeri kita negeri para tikus sekarang ini. Betul tidak, saudara? Rusak negeri ini. Karena pemimpinnya nggak bertanggung jawab. Pemimpin-pemimpinnya memperkaya diri sendiri. Rakyat dibiarkan lapar. Nah, begitu anak-anak kecewa dengan ayah-ayah. Saya ketemu nggak sedikit, saudara. Papa seneng makan enak di luar jajan, tapi anak nggak pernah diajak. Ngeri sekali. Maka itu kita harus menjadi pemimpin, jadi contoh yang baik sebagai pemimpin-pemimpin. Kalau saudara nanti pulang baca Amsal 31, saya nggak ada waktu. Bagaimana mama-mama yang takut Tuhan. Dikatakan tidurnya pasti paling malam, bangunnya pasti paling pagi. Itu mama yang baik. Mama zaman sekarang, oh no babu kok biar dia bangun isu. Maaf saudara, nggak memberi teladan buat anak-anak. Mengapa orang-orang tua zaman dulu begitu dihormati oleh anak-anaknya? Bayangkan yang mama-mama zaman dulu, jam berapa tidurnya, jam berapa bangun untuk mempersiapkan anak. Betul nggak ingat mama-mama kita dulu? Luar biasa. Dulu nggak ada mesin cuci, anak 11 nggak apa-apa itu, tangan juga cantengan nyuci itu, lo betul tidak? Sekarang lembeng kabeh iki, ada mesin cuci aja ngucek aja susah, alasannya macam-macam. Jadi kalau kita sebagai orang tua bisa memberi contoh pada anak-anak kita, mereka akan respect pada kita luar biasa. Amin. Beri contoh yang baik. Lagi sekali Emmaus, 12 tahun jangan cuma bangga dengan angka saja. Tunjukkan sesuatu. Apa yang papa kita belum selesai kerjakan, kita bantu. Kan begitu bukan ukuran tanggung jawab anak. Betapa bahagianya orang tua. Nggak usah memberi uang lah. Tapi begitu tahu papa mamanya sibuk, anak langsung bantu, nggak dimintain. Nggak dimintain tolong. Ngerti maksud itu? Betapa bangga orang tua punya anak seperti itu. Nah seperti itu PD Emmaus. Senangkan hati papa di surga dengan cawe-cawe istilahnya. Apa yang dia kerjakan yang belum selesai sekarang ini. Minta Roh Kudus menunjukkan kepada saudara. Itulah tanda kedewasaan. Supaya papa di surga senang melihat kita. Lihat ayat 18. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap. Ini kalau pemimpin-pemimpin, suami-suami, papa-papa malas, atapnya runtuh. Saudara bisa bayangkan kalau sebuah keluarga tinggal di rumah yang atapnya runtuh. Ngerti gak ilustrasi ini? Hancur, hujan kehujanan, panas kepanasan. Maka itu laki-laki, jangan menebelkan kumismu saja, awas. Yang punya kumis jangan tersinggung saya ngomong ini. Percuma kumismu, saya gagang telepon yang zaman dulu melungker hitam gitu bisa. Tapi nggak punya wibawa, malasnya luar biasa. Maka istri anak-anak nggak akan bisa menghormati suami dan papa seperti itu. Kira-kira ya atau tidak? Jawaban cepatan ya atau tidak? Nah itu dia. Harus bisa bertanggung jawab. Sungguh menyedihkan. Nggak sedikit tetapi banyak suami-suami yang nggak mau kerja, nyuruh istrinya kerja. Mengerikan sekali. Kalau saya ketemu suami seperti itu, saya pasti ajak istri anak-anaknya, ayo doa sehati supaya papamu cepat mati. Serius saya bilang begitu. Loh, bukan kejam loh saudara, dengarkan dulu, bukan kejam. Sebab buat anak-anak itu lebih baik ngelihat kuburan bapaknya
Daripada ndelok Joko Dolok tengok goblok, nggak iso apa-apa di situ. Maaf, jangan tersinggung saya ngomong. Yang belum tahu Joko Dolok datang ke Taman Apsari sana di Kaliasin. Ngapain pagi tengok-tengok ngerokok kebal-kebul, ngenteni warak turun ngising. Gila nih ndelok bapak kayak gitu itu saudara. Sungguh. Lo kira-kira pernah ketemu gak suami model kayak gitu? Cuma sudah pernah ketemu gak? Nah kalau pernah ketemu, ayo ajak suami istrinya berdoa, Tuhan panggil dia pulang cepat, Tuhan jangan lama-lama. Lo bener saudara. Saya bukan kejam. Betul nggak? Daripada anak istri sakit hati. Dengar ya laki-laki ya, nggak buka kuping awas. Jadi manusia dewasa itu diukur tanggung jawabnya. Ojo mangan turu tok kon ya kayak babi ae. Babi nak didol sik payu. Bertobat. Runtuh atap rumah kalau pemimpinnya malas, saudara. Hancur keluarganya. Belum selesai, lihat apalagi yang terjadi. Dan oleh karena kelambanan tangan, apa yang terjadi? Bocorlah rumah. Sudah netes, izin jawab, baru netes belum gerojok, belum goblok, bapak ini. Belum baru netes kok. Gergetan itu tuh. Hancur keluarga itu kalau pemimpinnya nggak bertanggung jawab. Maka itu pada anak-anak gadis saya ajari kamu, untuk menentukan siapa calon suamimu, jangan lihat piro pabrik bapak. Ojo delok iku. Awas ya. Mobilnya apa? Ya Angguna atau sedan. Awas lihat itu. Jangan. Gadis yang kau dengar, cari suami satu takut Tuhan, kedua yang rajin, jangan malas. Saya masih ingat ada teman, untung Tuhan sudah bolehkan mereka. Dia itu bilang gini, saya tuh mau menikah, nggak apa-apa walaupun dia malas asal ganteng. Goblok kamu. Lo ada cewek goblok kayak begitu sudah. Terus saya tuh sudah nasihati dia, nanti kamu jadi babunya, tahu nggak? Nggak apa-apa, biarin. Bener saudara, dia menikah salah, hidupnya menderita betul. Karena akhirnya si suami nggak mau kerja. Dari awal sudah tahu ini anak mama, anak mbok-mbokan. Dia menderita, itu pilihan dia. Maka itu rajin, tidak malas, itu tanda kedewasaan. Betul? Maka itu dalam hidup kita. Ayo kita semua jadi orang Kristen yang benar, amin. Bukan cuma untuk BDM yang 12 tahun, tapi semua kita dalam hidup ini. Ayat yang terakhir sebagai tanda kedewasaan, Lukas pasal 16. Di dalam Lukas 16 ini ada 3 soal. Cuma 3 saja, jadi nggak banyak, bagus. Ada 3 soal yang bisa menentukan kita ini sudah dewasa atau tidak. Ayat 10, 11, 12. Ya 3 soal ini saja. Ternyata 3 soal ini dipakai sampai hari ini di seluruh dunia. Perusahaan apa saja ternyata pakai ayat ini juga, walaupun pakai tidak Kristen. Jadi ini ayat ini universal, artinya dipakai oleh seluruh dunia. Ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara apa? Kecil, maka ia akan apa? Setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan bagaimana? Barang siapa tidak apa? Benar dalam perkara-perkara kecil, maka ia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Nah, ujian tanggung jawab yang pertama, saudara, karena saya banyak bicara di banyak perusahaan, bicara tentang kepemimpinan, ternyata seluruh dunia setuju dengan 3 soal ini. Kalau saudara seorang pemimpin perusahaan dan saudara ingin mencari pegawai, maka ujian pertama tes dengan hal-hal sepele. Jangan pernah terima pegawai walaupun dia lulusan Amerika. Kalau hal-hal sepele aja dia abaikan, ini berbahaya. Betul tidak? Perkara-perkara kecil, anak-anak muda pada di sini, perkara-perkara
Biasakan untuk tertib, untuk rapi. Biasakan apa saja. Jangan pernah meremehkan hal-hal kecil. Karena hal-hal kecil itu adalah ujian. Kalau Papa di surga melihat hal-hal kecil aja kita nggak mampu bereskan, jangan harap saudara dipercaya oleh Papa hal-hal besar lagi. Begitu pula di kerjaan. Saudara mau pindah kerjaan di mana saja, kalau ujian pertama nggak lulus, saudara pindah kerjaan, gitu lagi, tetap nggak akan dipercaya, saudara pindah lagi. Begitu juga, saudara menyepelekan hal-hal kecil, jangan harap akan jadi orang sukses. Bukan cuma Tuhan, maka bos saudara pun nggak akan bisa mempercayakan hal-hal itu kepada saudara. Apa saja hal-hal kecil dalam hidup ini. Orang yang pertama kali belum kenal saya, orang itu pasti berkata saya ini pelit. Saudara, saya kalau lihat orang buat roti, adonannya, saya perhatikan begitu ada sisa dikit, saya bilang harus bersihkan daripada dibuang. Cuma gitu aja, kamu kok pelit bener? Bukan pelit, itu hal kecil. Apa saja perhatikan hal kecil yang sepele. Contoh kecil lagi, saya sampai hari ini kalau pakai tisu, saya tuh marah kalau ada orang pakai tisu, surat ngambil, enak saja. Jangan. Itu pohon yang dipakai untuk membuat tisu itu. Cepat habis pohonnya itu nanti. Papa menyuruh kita jaga alam ini. Tanya istri saya, tanya anak-anak saya kalau pakai tisu itu saya bolak-balik sampai roto kotornya, baru saya buang. Saya kalau makan di mana ada tisu yang masih bagus saya ambil untuk dipakai untuk bersihkan yang lain. Itu hal kecil. Maka itu Papa bisa percaya saya hal-hal yang luar biasa, karena dia tahu saya teliti betul untuk hal-hal kecil itu. Biasakan itu, jangan menganggap sepele. Apalagi seorang akuntan, jangan menyepelekan titik koma, betul tidak? Angka 0, sekian, jangan dilupakan itu. Maka itu periksa diri masing-masing. Kenapa doanya minta ini minta itu Tuhan gak beri? Bukan karena kurang lama doanya atau kurang kencang, sehingga teriak-teriak, tidak. Periksa diri saudara, mungkin perkara-perkara kecil saudara gak teliti, sehingga Papa gak bisa memberikan yang besar. Soal nomor 2 ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, ini uang yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ini menarik sekali. Ternyata buat Papa di surga, uang itu bukan harta yang sesungguhnya. Di balik uang ada yang disebut harta sesungguhnya. Ini hebat sekali. Maka itu kalau saudara ngejar duit motor duitan, maka saudara belum pernah tahu ada harta yang sesungguhnya. Coba ya saya baca lagi, lihat ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon atau uang yang tidak jujur, kenapa Yesus Tuhan menyebut uang itu tidak jujur? Sebab satu-satunya barang yang paling banyak dipalsu itu duit. Betul tidak? Enggak ada barang yang begitu banyak dipalsu kecuali uang. Karena uang banyak palsunya, maka itu enggak jujur. Ternyata untuk membuktikan kejujuran seseorang, Tuhan uji lewat yang tidak jujur. Saya ingat kisah zaman dulu di Tiongkok. Bagaimana mama-mama mertua itu ngetes nguji mantu perempuannya, jujur enggak dengan duit. Dulu ini, sekarang so pinter semua, enggak ada lagi cara itu. Maka mama mertua sengaja menaruh uang di saku celana anak lakinya, dan dia suruh mantunya nyuci. Ditunggu sampai sore, nek gak balik, mantu iki gawat iki. Hebat gak? Itu orang Tiongkok kuno dulu. Tapi ternyata perusahaan manapun juga pakai cara ini, juga antar teman. Ayo antar teman ya. Siapa pernah titip orang untuk beli sesuatu, padahal kita tahu harganya. Tanya bonnya mana? Oh hilang. Nah, saudara ngerti nggak ilustrasi ini? Menghilangkan bon saja kita sudah. Sudah apa? Cepetan. Sudah apa? Sudah ragu-ragu.
Oh, nggak beres ini orang. Betul nggak? Nah, itu yang dipakai oleh dunia juga sampai hari ini. Kalau kita nggak pernah jujur dalam hal uang, jangan harap ada harta sesungguhnya yang Papa bisa percayakan kepada kita. Sederhana cara nguji, nggak muluk-muluk. Maka itu kalau saudara ingin diberkati Tuhan, belajar jujur. Katakan amin. Bagaimana cara kita mengelola uang yang Tuhan punya? Misalnya pertama dapat 20.000, pakainya nggak jelas. Jangan harap dia percaya lagi. Kalau 20.000 sudah dipercaya bisa, nggak lama pasti Papa percaya 200.000. Betul? Jangan amin dulu, belum selesai. 200.000 beres, Papa akan percaya 2 juta. Dan terus menanjak begitu. Begitu ujiannya adalah uang itu. Belajar jujur. Jangan bilang, kan nggak ada yang lihat, ini nggak ada yang lihat. Tuhan yang bisa ngelihat. Setuju? Harus begitu. Jadi uang. Nomor 3 ini paling unik. Saya paling kagum soal nomor 3 ini. Bagaimana kita belajar tanggung jawab? Nomor 3. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saya tertawa pertama belajar ayat ini. Jadi Papa kita mengetes tanggung jawab kita itu dengan hartanya orang lain. Contoh kecil. Siapa sering kehilangan pulpen? Ngerti gak ilustrasi ini? Kenapa orang sering kehilangan pulpen? Jawaban. Karena yang minjemi lupa, yang dipinjemi kurang ajar. Betul tidak? Kan kita ini lupa. Ya tadi yang pinjam siapa ya pulpen tadi ini ya? Harusnya yang pinjam loh yang ingat. Ya atau tidak cepetan. Nah itu dia. Jangan anggap cuma pulpen aja bisa beli lagi. Bukan itu. Kalau kita nggak jujur, nggak setia dalam harta orang lain, ternyata surga nggak akan mempercayakan harta yang sesungguhnya buat kita. Jadi siang ngomong-ngomong dengan beberapa teman, tentu berkati kami rumah luar biasa. Kenapa? Karena awal-awal sebelum saya diberkati rumah sendiri, Tuhan berikan ayat ini. Saya pertama kali dipinjami orang rumah itu di Jalan Musi nomor 38. Dari 1 Agustus 85 saya masuk ke rumah itu. Pinjam gratis, nggak bayar apa. Dan kami keluar dari rumah itu tanggal 4 Januari 1994. Saudara. Keluar dari rumah itu. Hampir 9 tahun tinggal di situ. Nah sebelum saya dapat rumah itu gratis, saya masih ingat saya itu kontrak rumah kecil di Jalan Kedung Doro, di atas kali Kedung Kelinter itu saudara. Saya ini takut kacoak. Di situ kacoaknya banyak sekali. Bisa bayangkan ya, di kali Kedung Kelinter dulu belum ditutup di situ. Rumah kecil saudara, lebarnya rumah itu nggak sampai 2 meter. Tapi tingkat 2, keren toh. Jadi rumahnya tipis gitu. Saya masih ingat tahun 80 itu saya kontrak itu setahun nggak sampai 200.000 saudara. Murah sekali. Nah ketika berapa teman itu datang, mereka aduh kamu tinggal di sini ya. Habis ini bisa saya kontrak. Ternyata nggak sampai 3 bulan. Pemilik rumah Jalan Musi 38 itu jemput saya untuk pelayanan. Waktu itu pelayanan dari MDC baru mulai. Kok dia tinggal di sini? Dia di sini iya. Lu ngapain? Lu habis ini saya baru bisa kontrak. Besoknya dia datang lagi. Kita ada rumah papa saya kosong di Jalan Musi 38. Tempatnya aja. Woi, langsung rumah gede segitu, kaget juga. Saya rawat baik-baik rumah di Kedung Kelinter itu saudara. Walaupun saya kontrak, maka itu awasnya. Siapa yang masih kontrak rumah, maaf jangan tersinggung dulu. Biasanya manusia itu jahatnya begitu. Hampir semua orang kalau kontrak rumah, hampir semua, nggak semua ya. Jadi jangan ada yang tersinggung karena nggak semua. Biasanya kalau kontraknya mau habis, sudah mau keluar, pasti cenderung merusak. Ini udah merotoli sehingga nggak diprotoli, lah apa gitu. Pernah nggak ketemu orang kayak begitu? Nah itu
gak bawaan soge sampai mati gitu loh, gak persoge. Gak akan kaya sampai mati pun gak akan jadi orang kaya. Orang kaya begitu itu. Sebab tidak pernah setia dengan harta orang lain. Hebat soal nomor 3. Maka itu kok saudara pinjam apa-apa, awas ngomong gak melok duwe kok, gak melok duwe kok, awas ngomong gitu. Misalnya kita ada minjem gitar, kejeduk gitar orang, nggak ikut punya, saya suka, awas ngomong gitu. Itu pawaan melarat sampai mati, catatan itu baik-baik. Saudara nggak akan jadi orang kaya sampai saudara mati kalau saudara tidak bertanggung jawab akan harta orang lain. Nah, ini hebatnya Papa di surga. Ujian-ujian yang Papa beri kepada kita, kan kita lagi sekolah bukan dengan Tuhan Yesus, kan kita murid. Dengarkan, sekolah ini sekolah paling enak, saudara. Enaknya di mana? Soal-soalnya dari dulu nggak pernah ganti. Loh, amin kan dulu? Kok nggak ganti? Ya cuma di situ, kok nggak ada buku lain? Nomor 2, kalau kita ujian di sekolahnya Tuhan Yesus, itu boleh ngerpek dan nyontek. Soalnya bawa pulang kerjakan sendiri, nggak ada yang ngeliatin. Nah, saya tanya kepada saudara, kalau ada sebuah sekolah yang modelnya kayak begini, soal ujiannya berapa ribu generasi tetap sama. Karena kita satu ini juga. Terus waktu ujian nggak perlu ditungguin, boleh dibawa pulang, suka mau kerjakan jam berapa. Kalau sampai ada murid nggak lulus di sekolah yang kayak begini nih, sing goblok itu siapa? Nah, cepatan jawab, sing goblok itu siapa? Cepat jawaban, bilang tonggemu awas ya. Berarti yang goblok siapa? Muridnya. Sekolah kayak gini loh, saudara nggak lulus. Katakan amin cepat. Makanya sudah berapa tahun kita jadi Kristen? Awas kalau saya tanya gini, kapan om jadi Kristen? Pokoknya Tugu Pahlawan belum ada. Lulus wene. Tugu Pahlawan dibangun tahun 61 gitu, saudara. Nah, kalau selama itu kita jadi Kristen gak pinter-pinter, pasti yang salah adalah diri kita. Betul. Maka itu hari ini kita belajar apa? Tanggung jawab. Jangan lari dari kenyataan. Lalu pakai narkoba, pakai